Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Coding. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep multi-level inheritance. Jadi bukan multi-level marketing ya, tapi multi-level inheritance. Saran saya sebelum teman-teman melihat video ini, ada baiknya untuk melihat video sebelumnya mengenai single inheritance ya. Nah, eh, ingat kembali bahwa inheritance adalah pewarisan. Jadi ada istilah superclass dan subclass, di mana superclass adalah kelas yang mewariskan isinya, baik itu data member, method, kepada subclass. Ya, jadi subclass ini yang menerima ya, yang menerima warisan dari superclass. Oke, langsung saja untuk membahas mengenai multi-level inheritance. Bagaimana itu multi-level inheritance? Maka mari perhatikan layar teman-teman saat ini. Nah, sekarang di sini ada sebuah package. Kita buat kelas dulu ya. Kita akan membuat sebuah program mengenai model ini ya, model eh, mobil gitu ya. Sekarang kita coba buat kelas bernama Agya. Ya, nah, ini kebetulan ya, hanya Agya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di kelas Agya ini masih kosong ya. Masih kosong. Nah, kelas Agya. Di kelas Agya ini kita berikan metode utama, public, public static void main. Ya, oke. Nah, di kelas Agya ini kita akan nantinya akan coba untuk menampilkan bagaimana spesifikasi mobil Agya itu, tapi dengan tetap menampilkan ciri-ciri dari ciri-ciri umum dari mobil ya, mobil dan mereknya. Oke, sekarang kita coba buat kelas yang baru. Kita buat kelas mobil. Ya. Nah, di kelas mobil ini kita coba tambahkan dua buah metode ya. Di public ini konstruktor ya, maksud saya. Ini adalah konstruktor. Jadi ingat kembali apa itu konstruktor? Jadi konstruktor adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya, oke? Dan tidak memiliki nilai balik, di mana konstruktor ini nantinya akan dieksekusi pada saat dibentuknya sebuah objek yang menggunakan kelas ini. Oke, jadi public mobil system.out.println kelas mobil. Oke. Kemudian ini tujuannya hanya untuk menunjukkan ya bagaimana multi-level inheritance itu bekerja. Jadi kita buat metode yang sederhana saja. Public, kemudian void, ya, void karena kita tidak memerlukan tipe nilai balik. Mobil, oke, kita tidak perlu menggunakan argumen. Parameter system.out.println ya, tipe kendaraan mobil. Oke. Oke, sekarang kita sudah memiliki sebuah kelas yaitu kelas mobil, kelas baru ya maksud saya. Sekarang kita coba membuat kelas turunan dari mobil ya. Nah, Agya itu adalah mobil yang mereknya adalah Toyota. Ya, sekarang kita coba buat kelas Toyota ya. Kelas Toyota. Oke. Nah, di kelas Toyota kita buat konstruktor juga. Klik Toyota. System.out.println kelas Toyota. Hanya untuk menampilkan ya.
Kemudian kita buat metode baru lagi, public friend ya, friend oke. Kemudian kecepatan maksimal dari mobil Toyota itu berapa? Public void kecepatan sistem dan max ya. Ya. Anggaplah 240, anggap saja. kmph. Ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah kelas baru bernama kelas Toyota, di mana dalam kelas Toyota ini terdapat sebuah konstruktor dan dua buah metode ya, yaitu metode brand dan kecepatan. Nah, sekarang Toyota ini kan juga termasuk mobil ya, kendaraan. Nah, saya ingin kelas Toyota ini juga mencetak juga mampu membuat metode mengeksekusi metode ini. Jadi, daripada saya membuat metode baru di dalam kelas Toyota, padahal sudah ada di kelas mobil, maka saya mengextend kelas mobil saja. Jadi di sini kita tambahkan extends mobil, ya. Sehingga metode ini dapat saya akses melalui objek yang dibentuk dari kelas Toyota. Dan ketika suatu objek dibentuk dari kelas Toyota, maka secara otomatis konstruktor mobil ini juga akan dieksekusi, walaupun secara implisit, walaupun tanpa diperintahkan secara eksplisit, ya. Nah, ini artinya mobil Toyota adalah superclass dari subclass Toyota, ya. Sekarang Agya itu kan adalah salah satu apa ya istilahnya? Salah satu jenis mobil keluaran Toyota kan? Nah, berarti sekarang saya mau fitur-fitur Toyota ini daripada saya membuat metode baru di kelas Agya, saya mau metode yang sudah ada, metode umum yang sudah ada di kelas Toyota ini juga dapat saya akses dari kelas Agya sehingga saya cukup mengextend kelas Toyota. Ya, oke. Oke. Sekarang saya akan coba membuat konstruktor juga di sini. Public. Ya. Ya. Sistem. Out. Dan Toyota model ya. Ya. Oke, jadi kelas AG sekarang sudah memiliki sebuah konstruktor juga. Jadi ketika kita membentuk satu objek dari kelas Agia, maka secara otomatis konstruktor pada kelas Agia akan dieksekusi, konstruktor pada kelas Toyota akan dieksekusi, dan konstruktor pada kelas mobil akan dieksekusi. Karena kelas Agia mengextend kelas Toyota dan kelas Toyota mengextend kelas mobil. Ya. Oke, di sini sampai sini aman. Kita masuk ke ini. Oh ya, saya lupa. Agi ini kan punya kecepatan yang berbeda dengan mobil Toyota ya, secara umum. Ini kan kecepatan maksimal kan dari semua jenis Toyota. Nah, sekarang kita buat metode kecepatan tersendiri untuk kelas Agi ya. Di public void kecepatan ya. Kemudian term print max itu sama dengan 140
KMPH. Nah, sekarang di kelas main kita akan coba mengeksekusi ya, eksekusi multi-level inheritance ini. Kita membuat satu objek dulu. Jadi kita membuat objek dari kelas Agya. Agya obj1. Ini nama objeknya terserah ya dari teman-teman. Silahkan membuat nama sendiri yang mungkin bisa lebih mudah dipahami. Oke, Agya obj1 new Agya. Berarti sekarang kita sudah memiliki sebuah objek yang dibentuk dari kelas Agya, di mana kelas Agya ini mengextend kelas Toyota dan kelas Toyota mengextend kelas mobil. Ini sudah terjadi multi level ya, multi level inheritance, bukan multi level marketing. Oke, sekarang saya ingin mengeksekusi ya, saya ingin mengakses tipe mobil ini yang ada pada kelas mobil melalui objek yang dibentuk dari kelas Agya. Di Agya, bukan, objek satu tipe mobil ya. Ketika saya eksekusi, maka ini tentu akan, oh sorry, run di sini ya, run file. Nah, ketika saya eksekusi, objek ini dieksekusi, maka secara otomatis konstruktor pada kelas Agya, konstruktor pada kelas Toyota, dan konstruktor pada kelas mobil itu akan dieksekusi karena ini terjadi saling mengextend ya, antara Agya mengextend Toyota, Toyota mengextend mobil. Jadi secara otomatis konstruktor itu akan dieksekusi. Buktinya adalah di sini bisa kita lihat di kelas mobil ini tercetak, kelas Toyota juga tercetak, ya. Oke. Kemudian di mana lagi? Di tipe mobil, ya. Oke. Di sini ya. Coba kita lihat dulu. Jadi kelas mobil ya, ini adalah konstruktor dari kelas mobil, kemudian kelas Toyota adalah konstruktor dari kelas Toyota sendiri, ya. Kemudian Agya, ya, Toyota model ini adalah konstruktor dari kelas Agya. Nah, sehingga ini adalah konstruktor yang dieksekusi secara implisit. Jika teman-teman masih bingung bagaimana sebuah konstruktor itu bekerja, teman-teman bisa melihat di channel Pak Coding mengenai konstruktor ya. Oke, kemudian kita lihat di sini objek obj1.tipe mobil itu akan dieksekusi sehingga akan mencetak tipe kendaraan titik 2 mobil. Bagaimana jika saya menghapus extend ini? Apa yang terjadi? Pasti ini akan error karena kita tidak memiliki izin untuk mengakses kelas mobil ya. Pasti error. Tapi kalau ini saya hapus, ini tidak akan error. Nah, apa bedanya ketika saya menghapus extend pada kelas Agya ini? Maka yang akan dieksekusi hanya konstruktor Agya saja. Tidak akan dieksekusi konstruktor Toyota dan mobil. Nah, ini kita lihat ya perbandingan di sini kita bisa lihat 3 konstruktor ini dari 3 kelas dieksekusi. Jika saya menghilangkan extend pada kelas Agya, maka yang akan dieksekusi hanya konstruktor pada kelas Agya saja. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat. Jadi yang akan dieksekusi di sini hanya konstruktor pada kelas Agya. Jadi di sini kesenyambungan ya, extend Toyota. Oke. Sekarang saya coba akan mengakses metode brand ya, metode brand pada kelas Toyota melalui objek satu yang dibentuk dari kelas Agya. Brand. Ketika ini dieksekusi, karena Agya mengextend kelas Toyota, Toyota mengextend kelas mobil, maka konstruktor dari setiap kelas tersebut juga akan dieksekusi ketika dibentuk objek obj1. Nah, seperti ini. Ini ya.
Kemudian OBJ1 tipe mobil akan dieksekusi, di mana tipe mobil adalah metode yang ada pada kelas mobil. Akan mencetak ini, ya, seperti di sini kita lihat. Kemudian brand itu adalah metode yang ada di kelas Toyota, ya, di kelas Toyota. Nah, sehingga akan muncul output ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba mengakses metode di kelas AG itu sendiri. PJ 1 kecepatan. Oke, ketika ini dieksekusi, maka yang tercetak adalah, ya, jika misalnya saya menghapus lagi extend Toyota ini, maka secara otomatis kedua metode ini yang ingin kita akses melalui OBJ1 itu tidak bisa karena metode ini berada di luar kelas AGIA, ya kan? Jadi ketika saya hapus ini tidak akan error karena OBJ1 kecepatan itu adalah metode yang ada di kelas AGIA itu sendiri, ya. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana jika saya menghapus, saya tidak menghapus extend pada kelas AGIA, tapi saya menghapus extend pada kelas mobil, pada kelas Toyota maksud saya. Apa yang terjadi? Maka OBJ1 tipe mobil itu tidak akan bisa dieksekusi. Ini akan menghasilkan error karena kita tidak memiliki akses ke kelas mobil. Kenapa? Karena AGIA yang mengextend kelas Toyota, sedangkan kelas Toyota tidak mengextend kelas mobil, ya. Oke. Jadi ini secara otomatis akan error. Sedangkan di OBJ1.brand ini tidak akan error karena memang AGIA mengextend kelas Toyota, di mana brand itu berada di kelas Toyota. Jadi inilah konsep pewarisan, ya, multi-level inheritance. Oke. Jadi di mana letak multi-levelnya? Nah, di sini kita lihat kelas mobil menurunkan metodenya ke kelas Toyota. Kemudian kelas Toyota menurunkan metodenya ke kelas AGIA. Nah, inilah yang dimaksud sebagai multi-level inheritance. Oke. Jadi semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya, ya. Jika masih belum paham mengenai inheritance, konsepnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, di video mengenai single inheritance. Jika belum paham mengenai konstruktor, teman-teman bisa lihat di video yang membahas mengenai konstruktor. Begitupun dengan metode, ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai multi-level inheritance. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan pengetahuan teman-teman yang masih baru belajar mengenai pemrograman Java. Jika video ini betul-betul bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.